Bab 99. Raja Beruang Bumi. Melihat perisai berwarna kuning ini, pertarungan mendadak berhenti, karena Raja Beruang Bumi tidak lagi menyerang, melainkan melihat ke Kevin Jiang mereka. Tatapan mata dipenuhi rasa meremehkan dan tidak senang. Raja Beruang Bumi berhenti menyerang, sisa 7 lainnya pun sangat bahagia. Seorang pria yang ada di dalam cahaya perisai melihat ini, sepertinya teringat sesuatu, dengan suara serak berkata, "Ini adalah perisai pelindung Partai Yuan." Selesai berkata, langsung melihat Kevin Jiang yang ada di luar perisai dengan marah berkata, "Kevin Jiang, apa maksud kamu ini?" Melihat perisai ini, Snow King yang di samping pun mulai pucat. Perisai ini dia pernah mendengarkan, adalah sebuah jurus gaib Partai Yuan. Ini bukan ilmu gaib yang bisa menimbulkan efek negatif. Perisai ini sangat kuat, meskipun monster hitam level spirit juga belum tentu bisa menghancurkan, apalagi hanya monster hitam level hitam, ini akan lebih susah. Tentu saja, sekarang dia lebih perhatian dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Kevin Jiang. Kevin Jiang tidak memedulikan mereka, memutar kepala melihat seorang pria yang ada di sampingnya dan berkata, "Kakak Michael, kita melakukan ini jika sampai Fakultas Minggu Kekaisaran Qin mengetahui, kita akan menimbulkan masalah besar." 7 orang yang ada di dalam perisai ada 2 orang dari Sekte Hao Yue, 1 dari Sekte Pedang dan 4 dari Fakultas Minggu Kekaisaran Qin. Meskipun Fakultas Mingyu hanya fakultas kelas menengah Kekaisaran Qin, tapi malah bisa melambangkan Kekaisaran Qin. Jika sampai Kekaisaran Qin mengetahui perbuatan mereka berempat pasti akan dalam masalah. Untuk Sekte Hao Yue dan Sekte Pedang, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan. Michael pun tersenyum licik dan berkata, "Tenang, asalkan 7 orang ini semuanya mati, maka tidak ada orang yang mengetahuinya." Berkata demikian, dia pun mengangguk kepala pada Kevin Jiang dan berkata, "Kevin Jiang, kali ini kamu berjasa, jika bukan kamu yang memimpin menahan Raja Beruang Bumi, kami sama sekali tidak bisa mengeluarkan perisai. Dengan adanya Raja Beruang Bumi, aset pelatihan kita berempat selama 3 bulan sudah tidak perlu pusing." Mendengar ini, Kevin Jiang pun diam. Aset pelatihan, ini dibutuhkan setiap murid sekte. Selain murid yang memiliki bakat luar biasa, sekte tidak mungkin secara gratis memberikan aset pelatihan. Agar bisa lebih baik meningkatkan kekuatan, maka harus memiliki aset pelatihan. Jika tidak ada aset pelatihan maka kecepatan meningkat akan selalu di bawah murid lainnya. Setiap sekte pasti akan ada persaingan. Persaingan di Partai Yuan lebih sengit, persyaratan ujian murid bagian dalam lebih ketat. Mereka ingin menjadi murid bagian dalam, maka harus memiliki kekuatan yang lebih kuat, karena kuota murid bagian dalam Partai Yuan itu dibatasi. Kali ini memangsa Raja Beruang Bumi, juga karena mereka berempat menerima misi sekte, tapi mereka berempat juga mengetahui dengan kekuatan mereka tidak mungkin bisa membunuh Raja Beruang Bumi. Jadi mereka berempat pun memikirkan cara, yaitu mencari murid yang berlatih di pegunungan puluhan ribu untuk menahan Raja Beruang Bumi, lalu mereka mengeluarkan perisai untuk mengurung Raja Beruang Bumi. Tapi, perkembangan masalah ini tidak terlalu lancar, karena Raja Beruang Bumi berhenti menyerang 7 orang ini. Kening Michael pun berkerut. Awalnya perencanaan mereka adalah 7 orang ini bertarung mati-matian dengan Raja Beruang Bumi. Kekuatan 7 orang ini juga tidak akan bisa mengalahkan Raja Beruang Bumi. Tapi andai saja mereka bertujuh memilih meledakkan diri, maka pasti akan bisa melukai Raja Beruang Bumi. Dengan demikian, Raja Beruang Bumi akan lebih mudah dikalahkan. Tapi sekarang Raja Beruang Bumi malah berhenti menyerang, ini sangat aneh. "Kevin Jiang, cepat lepaskan kami," kata seorang remaja Fakultas Minggu dengan panik.
Michael pun tersenyum dan menyindir, kenapa murid Fakultas Minggu tidak pandai membaca kondisi. Sampai sekarang masih tidak mengerti dengan maksud kita. Ingin keluar, bisa. Bunuh dulu Raja Beruang Bumi yang ada di belakang kalian, kami baru akan membuka perisai ini melepaskan kalian, bagaimana? Mendengar ini, rasa mempertaruhkan takdir di hati 7 orang ini pun lenyap. Melihat 4 murid Partai Yuan, mereka juga ingin membunuhnya. Kamu tidak takut pembalasan dari Sekte Pedang, Sekte Hao Yue dan Fakultas Minggu? Kata Snow King dengan nada serius. Pembalasan. Michael tersenyum, dengan muka menyindir dan berkata, Sekte Hao Yue dan Fakultas Minggu mungkin masih perlu ditakuti, tapi Sekte Pedang, kalian termasuk apa? Meskipun orang Sekte Pedang mengetahui masalah hari ini, apakah Sekte Pedang berani membalas dendam ini ke Partai Yuan? Kamu pasti murid yang baru bergabung di Sekte Pedang, masih belum mengetahui jarak Sekte Pedang dengan sekte lainnya. Baiklah, hari ini aku akan memberitahu kamu, tidak perlu membandingkan hal lain. Dari jumlah murid bagian luar saja kalian sudah kalah telak. Kalian hanya tidak sampai 10.000, sedangkan Partai Yuan memiliki 140.000 murid bagian luar. Bagaimana? Sekarang baru mengetahui seberapa sampahnya Sekte Pedang itu. Mendengar ini, muka Snow King pucat. Dia mengetahui Partai Yuan lebih kuat dari Sekte Pedang, juga mengetahui Sekte Pedang merupakan sekte paling lemah di antara 6 pihak kuat ini. Tapi di depan umum mempermalukan Sekte Pedang. Dia sebagai murid Sekte Pedang pun sangat marah tapi juga tidak berdaya, karena dia sama sekali tidak bisa melawan. Michael menatap mereka bertujuh dengan tatapan dingin dan berkata, jangan harap kalian bisa menghancurkan perisai ini. Ingin hidup, bunuh Raja Beruang Bumi yang ada di belakang kalian, kami baru akan membuka perisai ini. Seorang murid Fakultas Minggu pun tersenyum dan berkata, membunuh Raja Beruang Bumi, kalian akan membukanya. Kalian kira kami ini anak kecil? Setelah itu, dia memutar badan ke arah Raja Beruang Bumi dan berkata, Raja Beruang, aku tahu kamu bisa mendengar bahasa manusia, sebelumnya semua salah kami meminta maaf padamu. Sekarang kita berada di kondisi yang sama, seharusnya bekerja sama menghancurkan perisai ini, bagaimana menurut kamu? Sisa 6 orang yang di dalam perisai pun turut meminta maaf, mereka sekarang hanya bekerja sama dengan Raja Beruang Bumi, baru ada jalan hidup. Melihat keadaan ini, ekspresi Michael yang di samping pun berubah. Jika sampai mereka bekerja sama dengan Raja Beruang Bumi, maka akan menjadi bencana bagi mereka berempat. Di saat dia berencana menyerang, Raja Beruang Bumi pun mengungkapkan isi pikirannya. Raja Beruang Bumi dengan tatapan meremehkan melihat 7 orang yang ada di dalam perisai, lalu hening sejenak, tatapan pun melirik ke arah tempat warrior yang bersembunyi sedang memikirkan sesuatu. Merasakan tatapan Raja Beruang Bumi, warrior yang pun kaget, dia mengetahui Raja Beruang Bumi sudah menyadari keberadaan dia. Raja Beruang Bumi ini benar-benar sedang menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Hei, apakah kamu bisa mengalahkan dia? Tanya warrior yang merasa warrior yang meremehkan dia. Macan tutul ungu sangat tidak senang. Cakar kecil pun mencakar muka warrior yang, lalu bersiap pergi melawan Raja Beruang Bumi. Tapi warrior yang langsung menahan dan meminta maaf berkali-kali. Dia baru tenang kembali. Di arena pertarungan, melihat sikap Raja Beruang Bumi ini, 7 orang di perisai pun diam. Bertarung mati, tidak bertarung juga mati, mereka bertujuh pun pusing. Melihat sikap Raja Beruang Bumi, Michael pun tertawa, Raja Monster ini memang sangat sombong. Tapi di saat ini, suara tertawa dia pun berhenti karena Raja Beruang Bumi yang ada di dalam perisai mengayunkan telapak tangan menghantam perisai ini. Buff.
Suara ledakan yang sangat kuat, permukaan lantai bergoyang, cahaya perisai belum hancur, tapi dilihat dengan teliti, sudah muncul sedikit garis retakan. Buff. Lagi-lagi satu menghantam, retakan cahaya perisai semakin besar. Buff. Setelah menghantam 10 kali, cahaya perisai ini pun hancur di bawah tatapan tercengang semua orang. Setelah perisai hancur, Raja Beruang Bumi ini tidak menyerang, melainkan duduk di samping, menunjukkan ekspresi mempermainkan mereka. Manusia bertarung dengan manusia, bukan sangat menarik. Perisai hancur, Snow King mereka yang ada di dalam pun bahagia, sedangkan ekspresi Michael mereka malah berubah, karena jika mereka bisa hidup keluar dari pegunungan puluhan ribu, bagi Michael mereka adalah bencana yang besar. Karena mereka tidak termasuk murid utama Partai Yuan tidak akan demi mereka menyinggung kekaisaran Qin dan dua sekte lainnya. Jika mereka beberapa orang bisa keluar dari pegunungan puluhan ribu, maka pembinaan Michael mereka pasti akan dicacatkan lalu diusir keluar dari Partai Yuan. Michael mereka saling memandang, lalu mengangguk kepala. Saat ini, pemikiran mereka sama. Tidak lama kemudian, Snow King mereka juga menyadari ada yang aneh. Melihat tatapan Michael mereka, pun mengetahui mereka ingin membunuh. Salah satu dari murid Fakultas Minggu pun dengan cepat membuat keputusan, membalikkan telapak tangan, muncul 4 jimat di tangannya, menyentil, 3 jimat lainnya seketika menempel di badan murid Fakultas Minggu lainnya. Mereka bukan lawan kita, ini adalah jimat kekuatan, cepat kabur. Setelah itu dia pun bimbang, kembali mengeluarkan 2 lembar jimat kekuatan dilemparkan ke arah 2 murid dari Sekte Hao Yue. Lalu bersama 3 murid Fakultas Minggu lari keluar. Sekte Hao Yue adalah ketua dari 3 sekte, menjalin hubungan baik, kedepannya pasti ada baiknya. Untuk Snow King dia bisa mengabaikannya, tidak perlu menjalin hubungan dengan murid sekte pedang. Sebuah jimat kekuatan kelas menengah, memerlukan puluhan ribu koin emas. Selain Snow King, mereka berenam menggunakan jimat kekuatan berlari keluar lembah. Michael dengan ekspresi serius berkata, wanita itu serahkan pada Kevin Jiang. Setelah itu, dia juga mengeluarkan 3 lembar jimat kekuatan, menempelkan ke badan dia dan 2 orang lainnya, mengejar 6 orang tersebut. Melihat lawannya adalah Kevin Jiang, Snow King menggenggam erat pedang panjangnya, tatapan penuh dengan amarah dan tidak senang. Dia mengetahui, semenjak dia bergabung dengan kelompok kecil ini selalu dihina, tidak menyangka menghina secara terang-terangan. Kevin Jiang tanpa basa-basi, menusuk tombak panjangnya ke arah Snow King. Bersambung.